Ya saja. Langsung mawon nggih, Mas. Oke, monggo. Baik, saya buka dahulu. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti ngaji pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ngaji pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, selanjutnya saya serahkan pada Mas Sakti, waktu dan tempat saya persilahkan. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi summa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sallu wa sahabati wa tabi'in wal ulama ila aminin wal muslimin wal muhsinin wa jamil malaikatil muqarrabin wa syuhada syahadu qadir al-jilani radhiyallahu an wa nahususan ila hadzal musannif fi ta'lim muta'alim Ahmad Burhanuddin Al-Jani. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum bi syihril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat sore semuanya untuk sahabat dan sahabati. Alhamdulillah pada sore hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Untuk pada sore hari ini, mohon maaf kemarin tidak bisa membersamai dalam pembelajaran ta'lim muta'alim yang kemarin sudah dijelaskan oleh sahabat Miftah tentang apa itu pembelajaran ta'lim muta'alim. Kemudian dan apa saja yang ada dalam taklim muta'alim itu tentunya itu sudah dibahas pada kemarin ya. Untuk pada sore hari ini kita akan membahas mengenai tentang akhlak. Kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana itu aslinya hakikat tentang ilmu, bahwa ilmu itu wajib dipelajari oleh kaum muslimin dan muslimat, dan ilmu tentunya itu tidak hanya ilmu agama, tapi paling pokok, paling wajib di situ adalah belajar tentang ilmu agama. Untuk pada sore hari ini kita akan memulai setelah syair, ya di situ ada wal ilma wasilah. Dimulai dari wal ilma wasilah itu ada beberapa syair yang menerangkan bagaimana tentang ilmu tersebut, yaitu tentang ilmu mempelajari akhlak, ya. Kita mulai dari wakadzalika fi syairil akhlak nahwul jud wal bukhli. Jadi fa innal kibaru wal bukhli wal jubuni wal israfil haram. Wala yumkinu taharrusyu anha ila bi ilmiha. Wa ilma yudatiha fayaftaridu ala insan ilmiha. Jadi di situ diterangkan bahwa seorang Islam itu wajib mengetahui tentang bagaimana belajar tentang akhlak. Nah, akhlak itu ada dua, akhlak terpuji maupun akhlak tercela. Dan kenapa ini harus dipelajari oleh kaum muslim? Karena setuhunya akhlak itu adalah akhlak mencerminkan dari pribadi seseorang. Seseorang mempunyai ilmu, tapi tidak punya akhlak. Itu kurang bagus. Zaman sekarang ini banyak sekali orang yang mempunyai ilmu. Ilmunya tinggi-tinggi. Tapi akhlaknya
dia masih mempunyai akhlak yang tercela. Itu kurang baik, ya. Jadi untuk saat ini kita harus menerapkan bagaimana mencerminkan ilmu kita dan akhlak kita. Yang kedua adalah akhlak tercela. Nah, akhlak tercela ini seperti apa diantaranya? Yaitu di situ diterangkan ada contohnya, yaitu watak murah hati. Ketika kita murah hati itu ibaratnya adalah kita senyum. Ketika kita berjumpa, kita senyum. Itu adalah murah hati. Ya. Jadi ketika kita bertemu, jangan kita merengut. Apalagi saat temu ada yang menyapa, contohnya sahabat Ahmad, coba kayak gitu ya. Tapi malah diam terus. Itu tidak mencerminkan bahwa orang itu belum mempelajari dalam kitab taklim muta'alim. Kemudian ada sikap kikir. Ini adalah sikap yang tercela. Medit. Ya, ini harus dikurangi nih, sikap kikir ini. Kemudian yang selanjutnya ada penakut. Wong nak wedinan itu adalah dipelajari dalam kitab ini. Ya, takut ya takut. Apalagi saat ini adalah ada musim pandemi ini, ya COVID-19. Kita ya menjaga diri, tapi kita jangan takut. Seperti itu. Kemudian sikap keberanian. Kita berani dalam mengungkapkan hal yang nyata, hal yang sebenarnya. Tuh. Makanya di dalam ahli sunnah wal jamaah itu ada apa? Ada amal ma'ruf nahi mungkar. Kemudian sombong. Nah ini yang paling berbahaya untuk kita semuanya, sikap sombong ini. Kita jangan sekali-kali kita menyombongkan diri sendiri. Karena apabila kita sombong dengan diri sendiri, maka kita kembalinya balasan oleh Allah itu untuk siapa? Untuk kita semuanya. Sombong itu ada beberapa kriteria di situ. Tidak hanya sombong, oh punya kekayaan langsung dikasih tahukan itu sombong. Enggak. Contohnya, kalian mempunyai baju. Baju baru beli. Ya, baju itu baru beli. Tapi kalian diniatkan memakai baju itu agar dilihat teman kalian, agar menjadi yang terbaik. Itu sudah merupakan hakikat sombong. Kalian pada sore hari ini belajar tentang taklim muta'alim. Tapi niat kalian adalah agar saya nanti bisa paham dan saya nanti bisa mengajarkan yang lain dan saya diagungkan. Itu sombong niatnya, ya. Itu sudah dalam kategori sombong. Jadi sombong ini harus kita hilangkan. Kemudian rendah hati. Kita jangan selalu suka marah. Menjaga diri dari keburukan. Jadi kita senantiasa dalam mentaati peraturan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian israf. Israf itu artinya apa? Di situ ada kata israf. Israf itu sikap yang berlebihan. Jadi kita tidak boleh sesuatu yang berlebihan. Contohnya, kita sudah punya satu makanan, selama gitu, ya kan? Tapi kita makannya adalah berlebih-lebihan, itu nggak boleh. Ya, kita sudah mempunyai satu buku ini, tapi kita ingin mempunyai buku yang lain. Nah, bukunya itu untuk apa? Kalau untuk yang baik, itu diperbolehkan. Tapi yang tidak baik, ini namanya berlebihan. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang bakhil. Jadi orang itu jangan terlalu pelit. Karena apabila seorang itu pelit, maka rezekinya itu juga akan dihambat oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, ya. Kemudian karena sifat sombong, kikir, penakut dan pemberani itu salah satunya, maaf, bukan pemberani tapi israf, berlebihan, itu hukumnya haram. Dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut. Kayak gitu. Jadi kita itu semua manusia pada hakikatnya itu pasti mempunyai rasa sombong.
Pasti itu, ya. Kita punya sedikit kekayaan, ingin menyombongkan diri. Kita mempunyai ilmu sedikit, ingin menyombongkan diri. Kita mempunyai sesuatu hal yang lebih, ingin menyombongkan diri. Itu sudah pada hakikat manusia. Kemudian tentang pelit, kikir, sudah pasti ini dimiliki oleh seluruh manusia. Ingin mensedekahkan rasanya berat. Tapi bagaimana caranya kita agar kita tidak tergolong orang yang kikir ini? Yaitu diantaranya kita harus membiasakan diri. Kalau dulu yai saya mengatakan ketika kamu ingin membiasakan diri silahkan dicoba dalam 40 hari berturut-turut tanpa terputus-putus. Itu salah satunya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Waqad sanfa Sayyidul Imam Al-Ajal Al-Ustadz Syahid An-Nasiruddin Abdul Qasim Kitaban fil Akhlaq. Wa ni'ma ma sonnif fayajibu ala kulli muslim hifduha. Itu artinya apa? Bahwa di situ diterangkan Syahid Nasiruddin atau Syekh di dalam kitab akhlaknya, ya, di dalam kitab akhlaknya itu menerangkan bahwa kitab tentang taklim muta'alam ini adalah sangat hal yang bermutu dan perlu dibaca ya. Karena setiap orang Islam itu wajib memelihara tentang akhlaknya. Jadi orang Islam itu, orang Islam selain mempunyai ilmu yang baik, maka dia harus mempunyai akhlak yang baik. Harus diseimbangkan antara keduanya. Sehingga di dalam Nahdlatul Ulama itu juga diterangkan tidak hanya tentang ilmunya, tapi tentang akhlaknya. Kalau ilmu jelas yang pertama, penciptaan manusia pertama kali itu diberikan apa? Untuk mengetahui Tuhannya. Diberikan nur, cahaya, atau ilmu. Tapi setelah itu, apa yang harus dilakukan? Yaitu diajarkan tentang akhlaknya. Kemudian di bawahnya, itu tentang wa'amma. Wa'amma khifdu ma yaqa'u fi ba'dil ahayin. Fafardun ala sabilin al-kifayah. Idza qama bihil ba'du fi baldati syaqata 'anil baqiyin. Fa ilam yakun fil baldati ma yaqumu bihistaraku jami'an fil ma'zim. Fa yajibu 'alal imam al ya'muruhum bidzalik wa yajiru ahlal baldata 'ala dzalik. Di situ maksudnya bagaimana? Yaitu tentang amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu. Jadi di dalam taklim muta'alim ini ada sebuah fikih, ini tentang fikih, yaitu ada pelaksanaan bagaimana tentang pengerjaan yang harus dilaksanakan terwayah-wayah tertentu atau saat-saat tertentu. Contohnya, sholat jenazah. Nah, itu fardunya bagaimana? Yaitu fardu kifayah. Maksudnya bagaimana di sini? Yaitu kita di dalam agama, kita tentunya dalam pelaksanaan peribadahan itu ada dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Dan yang fardu ain itu bagaimana? Fardu yang dilaksanakan secara pribadi. Apabila kita tidak melaksanakannya, yang mendapatkan dosa itu siapa? Yaitu diri kita sendiri. Kalau fardu kifayah itu apabila ada salah satu yang menerangkan atau yang melaksanakan, kita itu tidak dihukuminya. Contoh sholat jenazah itu apabila sudah ada yang sholat, tapi kita itu tidak melaksanakan karena tempatnya jauh, maka kita tidak dihukumi berdosa. Itu namanya fardu kifayah. Jika di suatu daerah sudah ada yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban. Nah, di sini ini kemarin juga kalian tentunya diterangkan tentang babakan ilmu. Ilmu yang wajib diketahui atau
yang wajib dicari fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu ain itu apa? Ilmu agama seperti ini, ilmu fikih itu hukumnya fardu ain. Karena di dalam ilmu fikih kalian diajarkan bagaimana tata cara sholat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana tata cara peribadahan yang lainnya. Kalau fardu kifayah, ilmu tentang fardu kifayah itu ada ilmu penunjang bagi kita. Contoh ilmu kedokteran, ilmu sosiologi, ilmu ekonomi, ilmu pengetahuan alam. Itu adalah fardu fardu kifayah. Ya. Kemudian apabila seseorang itu yang melaksanakannya di sini ya, apabila di daerah sesuatu yang mempelajari tentang ilmu kifayah, maka yang lain tidak berhak untuk melaksanakannya. Maksudnya bagaimana? Seperti tadi yang saya terangkan di awal, bahwa apabila ada salah satu yang sudah melaksanakannya, kita tidak dihukumi sama seperti yang awal. Kemudian kita lanjutkan, kila innal ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwal bimanzilati ta'am la budda likulli wahidin min dalik. Wa ilma ma yaqa'u fil ahayin bimanzilatil dawa yahtaju ilaihi ba'dul awqat. Wa ilman nujumu bimanzilatil marad wa ta'allamuhu haram. Li'annahu yadurru wa la yanfa'u wal harab an qada'illahi ta'ala wa qudrahi ghairu mumkin. Nah itu bagaimana cara, artinya seperti apa? Bahwa dalam pelaksanaan peribadahan yang hukumnya fardu ain itu ibaratnya adalah makanan yang dibutuhkan setiap orang. Tuh. Sedangkan yang fardu kifayah itu ibaratnya obat yang mana dibutuhkan oleh setiap orang dan penggunaannya waktu tertentu. Maksudnya seperti ini. Kalau yang fardu ain, ya, ibadah yang fardu ain itu ibaratnya adalah makan kita. Makan itu kan kebutuhannya setiap hari. Ya, kita pasti meskipun kita puasa, setiap hari pasti makan. Itu fardu ain. Ibaratnya seperti itu. Sedangkan fardu kifayah itu ibaratnya apa? Ibaratnya obat. Obat kan ketika kita minum kan saat tertentu-tertentu saja, tidak setiap hari. Karena kalau obat kita konsumsi setiap hari, maka kita overdosis. Nah, itu fardu kifayah. Nah, ilmu yang pengamalan fardu kifayah itu ibaratnya obat yang kita butuhkan adalah setiap hari. Di situ diterangkan ada wa ilmu nujum, mempelajari ilmu nujum. Ilmu nujum itu apa? Ilmu ramalan. Contoh, nanti malam pada jam 9 akan ada tsunami. Ataukah besok pagi itu akan ada banjir bandang. Itu tentang ilmu nujum yang ramal-ramal. Besok ada hari kiamat. Seumpama itu. Itu hukumnya apa? Itu hukumnya haram. Karena ibaratnya penyakit yang sangat membahayakan. Kenapa ilmu nujum itu ibarat penyakit yang membahayakan? Karena ketidakpastian. Itu ilmu nujum. Kemudian kita ke bawahnya. Fayam bagi likulli muslimin tagila fi jami'il awqati bidikarillah ta'ala wa du'a. Karena itu, setiap orang Islam sebaiknya mengisi seluruh waktunya itu berzikir kepada Allah, wa du'a dan doa. Wa tadarru'u wa qiraatil Qur'an wa sudaqatid dafi'ah lil bala. Memohon seraya merendahkan diri kepada Allah yang membacanya dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. Ini adalah salah satu tip-tip bagaimana caranya kita terhindar dan menjadi insan yang baik, yaitu yang pertama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini diterangkan bahwa orang semakin berzikir kepada Allah, semakin mengingat pada Allah, maka seluruh keinginannya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu dibarengi dengan apa? Dengan doa. Ud'uni astajib lakum. Jadi siapapun yang berdoa kepadaku, maka akan saya kabulkan. Itu katanya Allah. Nah, bagaimana dalam pelaksanaannya? Dalam pelaksanaannya itu kembali kepada kita. Loh, saya kan doa tiap hari, tapi itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Itu kembali ke dirinya masing-masing. Apakah dalam berdoanya itu sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah? Apakah niat dalam berdoa itu sudah baik? Apakah dalam berdoa itu sudah mencerminkan bahwa diri kita sudah baik? Itulah kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah merendahkan diri kepada Allah. Ingat, ini adalah berkaitan tentang bagaimana caranya kita agar tidak menyombongkan diri kepada Allah. Kita tidak pernah sakit, jangan pernah sombong diri, karena hakikatnya itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi presiden mahasiswa, kita menjadi ketua rayon, kita menjadi ketua komisariat. Jangan pernah menyombongkan diri. Karena apa? Karena itu seluruhnya adalah pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah kita tidak dapat melaksanakan itu semuanya. Kemudian membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang selanjutnya adalah membaca Al-Qur'an. Bagaimana caranya kita membaca Al-Qur'an? Yaitu dengan menggunakan hati yang ikhlas. Dalam membaca Al-Qur'an ini senantiasa kita niatkan agar pribadi kita menjadi orang yang baik, dan agar nanti anak turun kita itu tergolong orang-orang yang baik. Kemudian yang selanjutnya bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. Ini niatnya itu jangan untuk menghindarkan dari mara bahaya. Tapi sedekah itu adalah diniatkan hanya karena Allah. Kenapa? Jika sedekah itu diniatkan karena Allah, maka sudah secara otomatis itu akan menghilangkan bala. Gitu. Ya, apabila niatnya adalah sudah karena Allah, itu menghilangkan bala. Di situ diterangkan juga ada Allahumma illa idza ta'allama minan nujum qaddar ma ya'rifu bihil qiblah wa awqatis sholati fayazu yudalik. Boleh mempelajari ilmu nujum itu untuk mengetahui arah kiblat dan waktu sholat. Jadi ketika awal tadi diterangkan hukum sebenarnya ilmu nujum itu adalah haram. Tapi apabila ilmu nujum itu digunakan untuk mengetahui tentang arah mata angin, itu diperbolehkan. Itu maksudnya dari ayat tersebut. Kemudian wa amma ta'alluma ilmu tib fayajuyu li'annahu sababun minal asbab. Fayajuyu ta'allumuhu kasairil asbab faqad tadawan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana maksudnya? Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran karena ia merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir. Maksudnya adalah kita dalam mempelajari ilmu-ilmu kedokteran, ya, kedokteran itu kan ada diagnosa itu. Diagnosa, oh ini didiagnosa dulu seperti ini, itu diperbolehkan. Ya, yang penting itu tidak ada hubungannya tentang apa? Tentang sihir. Ya, tentang sihir itu tidak diperbolehkan karena Nabi juga pernah berobat yang tentang ilmu kedokteran ini. Kemudian kita ke Waqat Khukiyah. Waqat Khukiyah anis Syafi'i rahimahullah ta'ala annahu qol al ilmu ilmani. Nah ini ya, ini adalah menjelaskan tentang definisi
Maaf, ini tentang pembagian ilmu. Ilmu itu dibagi menjadi dua. Ilmu fikhi lil adiyani wa ilmu tibi lil abdani. Yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Jadi di dalam diri pribadi kita, manusia itu ada dua yang dibutuhkan. Yang pertama adalah tentang jasad kita. Jasad kita, nah itu diperlukan apa? Yaitu tentang ilmu ini, ilmu kedokteran untuk memelihara badan kita agar badan kita menjadi sehat. Yang kedua, yang yang kedua adalah tentang ini rohani kita. Ini adalah berhubungan tentang agama. Nah, apabila keduanya itu seimbang, kita dalam melaksanakan peribadahan, insya Allah nanti diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran oleh Allah. Ya. Kemudian wa amma tafsiru al ilmu fahuwa sighatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil madhkur wal fikhu ma'rifatun daqaiqu al ilmu wal fikhu daqaiqun al ilmu ma'anawi alaj qala Abu Hanifah. Ya, di situ dikatakan oleh Abu Hanifah rahimakullah taala al fikhu ma'rifatun nufus ma laha wa ma 'alaiha wa qala mal ilma illa lil amal bih wal amalu bihi tarakal ajil lil ajil. Itu maksudnya bagaimana? Bahwa ini tentang ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu merupakan ilmu yang digunakan untuk menafsir atau menyingkapkan ayat-ayat Al-Quran dengan sempurna. Jelas. Kalau berhubungan tentang ilmu tafsir berarti menafsirkan Al-Quran. Dengan apa? Dengan sempurna. Dengan ilmu tafsir, seseorang mampu mengungkapkan atau mengetahui dari ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan ilmu fikih itu apa? Ilmu untuk mengetahui hukum-hukum agama. Itu perbedaannya antara ilmu tafsir dengan ilmu agama. Kalau tafsir itu berhubungan tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang dalil-dalilnya. Oh, artinya itu semacam apa? Tafsirannya itu apa? Tuh. Sedangkan ilmu fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukumnya. Melaksanakan sholat itu hukumnya bagaimana? Tata cara sholat itu seperti apa? Itu dibahas tentang ilmu ilmu fikih. Sedangkan Abu Hanifah itu berkata, ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Ilmu fikih itu berhubungan tentang sholat. Contohnya ini, sholat. Sholat itu berbahaya, berguna untuk manusia atau tidak? Itu ilmu fikih. Dikatakan Abu Hanifah seperti itu. Ya. Kemudian beliau juga berkata, tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan. Sedangkan mengamalkannya berarti meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Ingat bahwa ini untuk ilmu tersebut ya, ilmu dimiliki oleh seseorang itu harusnya apa? Harus diamalkan. Sedikit tidak masalah. Kita tidak perlu banyaknya ilmu, tapi kita tidak mau menggunakannya. Tapi kita tidak memanfaatkannya dengan baik. Cara dini bahasa Jawanya itu adalah cuma-cuma, tidak berguna, gitu ya. Itu untuk ilmu sedikit tapi bermanfaat. Itu lebih berguna daripada ilmu kita itu banyak. Kita mempelajari banyak sekali, tapi kita tidak mengamalkannya. Itu ya tidak ada gunanya yang ilmu kita miliki. Itu. Nah, dalam mengamalkannya ini tentunya itu apa? Yaitu kita benar-benar niatkan karena lillahi ta'ala. Kita seringkali dalam mengamalkan ilmu hanya untuk ini. Kita memberikan ilmu
untuk ini. Jangan, tapi semua niatkan karena Allah, ya. Seringkali kita dalam memberikan ilmu, ya ini terkhususnya adalah buat kita semua besok ketika kalian menjadi guru, termasuk saya pribadi, apabila menjadi guru, contoh kita mengajarkan tentang sholat, kayak gitu, tentang sholat, ataupun kita mengajarkan tentang ilmu sosiologi. Oh, ini agar orang ini bisa ini. Jangan, tapi diniatkan adalah saya menularkan ini, semoga anak ini nanti bermanfaat. Dan manfaatnya di mana? Di mana-mana. Wong sekarang aja kalian bisa melihat, ya, sekarang aja bisa melihat jurusan itu ataupun prodi itu tidak menentukan kebermanfaatkan seseorang. Contoh, saya ambil contohnya sekarang, ya. Lulusan bahasa Jepang, seumpama kayak gitu. Kan harusnya bahasa Jepang itu ngajarnya kan bahasa Jepang ketika di dunia pendidikan. Tapi malah dia bekerja di mana? Di bank, menjadi teller. Kayak gitu. Ya itu karena apa? Kebermanfaatan ilmu. Bukan karena kita ini harus nanti jadi orang ini, jangan. Tapi biarkanlah ilmu itu bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, itu untuk kebermanfaatan ilmu. Kemudian kita lanjutkan, fayam bagi lil insan Allah yatakhafalu an nafsihi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi awlaha wa ukhraha wa yustasliba ma yanfa'uha wa yastaniba ma yadurruha kailan yakunu aqluhu wa ilmuhu hujjatan alaih wa yastadu uqubah na'udzu billah min sakhati wa ikabi. Yaitu tentang bagaimana diterangkan setiap orang Islam bermanfaat dan yang membahayakan dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Maka orang itu harus belajar ilmu yang bermanfaat dan menjauhi ilmu yang tidak berguna, agar akal dan ilmunya tidak membahayakan dirinya. Sesungguhnya aku berlindung kepada Allah dari siksa dan murkanya. Itu maksudnya bagaimana? Bahwa ketika kita dalam belajar Islam, maka kita agar menjadi orang yang bermanfaat, ya, bermanfaat senantiasa adalah menggunakan, kita belajarnya diniatkan baik di dunia maupun di akhirat. Digunakannya ilmu bermanfaat itu seperti apa? Itu. Kemudian waqat waradda fi manaqibil ilma wa fadhailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun lam nastaghir bidikriha kaila yatulul kitab. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih yang menerangkan keutamaan ilmu. Namun tidak saya cantumkan seluruhnya supaya kitab ini tidak terlalu tebal atau tidak terlalu melebar. Jadi Syekh Arjanjudi ini, Al-Burhanuddin, itu menerangkan bahwa di dalam kitab ini, terkhususnya kitab ini, itu hanya menentukan sedikit-sedikit tentang bagaimana hakikat ilmu, bagaimana akhlak, bagaimana nanti kita menjadi seorang murid, bagaimana kita menjadi seorang guru. Tidak dicantumkan di situ tentang keutamaan ilmu itu bagaimana. Secara keseluruhan itu tidak, tapi secara sebagian saja. Nah, itu untuk penerusan dari kemarin yang diterangkan oleh sahabat Miftah. Untuk selanjutnya kita masuk ke bab yang baru, yaitu fasal. Fasal ini finiyati fi khali ta'alum. Monggo silahkan yang mau bertanya mengenai mengenai materi yang telah disampaikan oleh Mas Sakti tadi. Izin bertanya, boleh? Ya,
Silakan Mbak Fatun. Ya, izin bertanya kepada Mas Sakti, pemateri hari ini yang luar biasa sekali. Pertama, mengenai ilmu nujum tuh, Mas. Ilmu nujum tadi kan berupa ramalan, dan hukumnya haram, karena menimbulkan ketidakpastian. Nah, terus saya ingin bertanya, Mas, misalnya kita menggunakan ilmu nujum untuk kegiatan sehari-hari, seperti ketika kita akan pergi ke suatu tempat, terus kita lihat bensin di motor kita itu tinggal sedikit. Nah, kita memperkirakan apakah bensin tersebut sampai ke tempat tujuan atau tidak, begitu. Terus yang kedua, misalnya kita mau pergi keluar, nah, tapi suasananya tuh lagi mendung. Itu kita memperkirakan akan turun hujan. Nah, jadinya kita bawa payung untuk berjaga-jaga. Nah, yang seperti itu apakah diperbolehkan atau tidak ya, Mas ya, Mas Sakti? Karena dari penyampaian tadi mengenai ilmu nujum tuh saya sedikit bingung. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fatun. Mas Sakti, apa sudah bisa lanjut ini? Kan ini ditampung dulu, Pak. Iya, Mbak. Apakah ada? Baik, terima kasih tadi Mbak Fatun atas pertanyaannya. Sambil kita menunggu Mas Sakti melanjutkan lagi. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi. Cek. Ya, mungkin ini sesinya diskusi ya. Enggak, diskusi tanya jawab. Berhubung Mas Sakti belum bisa ikut, saya cuma mau ngasih apa ya, pandangan sih yang saya tangkap, dan juga ini menanggapi dari yang Mbak Fatun tadi ya. Tadi di kitabnya itu di apa, yang terkait ilmu nujum ya, atau ilmu ramalan. Mungkin yang di pandangan saya itu ilmu nujum yang dijelaskan di sini itu ilmu yang ramalan yang merupakan apa ya, yang bisa mendahului kodok dan kodar dari Allah, mungkin seperti itu kan. Di apa, di kitab ini itu kalimatnya seperti ini: wal harbu an qada Allahu ta'ala wa qadaruhu ghairu mungkin, yang apa ya, yang sekiranya tidak mungkin gitu. Jadi kalau misal itu tadi yang apa, kasusnya itu terkait tentang apa, mau hujan ya, yang terkait kalau mau hujan itu nggak masalah gitu. Kalau menurut pandangan saya ya, ini kan sesinya diskusi, jadi saya cuma mau ngasih pandangan aja terkait apa yang saya tangkap gitu. Kalau apa, memprediksi itu hujan atau tidak dan kita bersiap-siap memakai payung, itu sah-sah aja gitu. Itu menurut saya. Kalau kasus yang satunya apa tadi, Mbak? Yang itu, memperkirakan bensin. Kalau misalnya, oh berarti aku harus beli bensin gitu loh, sebelum pergi ke sini, karena bensinnya tuh tinggal sedikit gitu. Ya, mungkin sama ya, kalau menurut saya itu terkait apa, bensin sama hujan itu kasusnya hampir sama. Yang mungkin yang saya tangkap itu yang terkait ilmu nujumnya itu yang misal kayak mempercayai
zodiak yang sekiranya apa ya? Itu contohnya ya, mempercayai zodiak yang sekiranya itu merubah apa ya? Nggak merubah sih, berkaitan dengan kodok dan kodar Allah. Misalkan seperti atau misalkan jodoh ya, biasanya itu kan ya biasanya itu kan ramalan-ramalan itu apa, zodiak-zodiak itu kan biasanya berhubungan dengan jodoh, itu jodohnya harus ini gitu. Ya kalau gitu enggak boleh karena itu kan bertentangan dengan kodok dan kodar Allah. Kalau kodok dan kodar Allah itu kan sudah ditulis di Lauhul Mahfud ya pada saat sebelum kita diciptakan seperti itu. Ya, dan juga kodok dan kodar Allah sendiri itu kan dibagi jadi dua ya, terkait apa? Takdir. Dibagi menjadi dua, seingat saya itu. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari Mas Dani. Mungkin ada sahabat atau sahabat lain yang ingin menanggapi, atau mungkin ada yang ingin bertanya, monggo. Sebelumnya terima kasih kepada Dani atas sedikit gambarannya. Mohon maaf ada kendala jaringan. Gak apa-apa, Mas. Udah masuk dalam pertanyaan? Tadi Fatun ada pertanyaan, mungkin bisa diulangin, Fatun. Oh iya, tadi saya sudah bertanya mengenai ilmu nujum, Mas Sakti. Nah, tadi kan ilmu nujum itu berupa suatu ramalan. Nah, saya itu bertanyanya itu misalnya kita meramalkan bahwa hari ini akan hujan, kemudian kita membawa payung untuk berjaga-jaga, apakah itu diperbolehkan atau tidak, dan juga ketika misal mungkin kita akan pergi keluar, menaiki motor, perjalanan jauh, bensin kita tinggal sedikit, kita memperkirakan apakah kita harus membeli bensin atau tidak, seperti itu. Oke. Untuk ilmu nujum itu adalah ilmu yang berhubungan tentang perbintangan. Ini spesifiknya adalah tentang ramalan-ramalan gitu ya. Contohnya, besok akan terjadi kiamat gitu. Contoh lagi, oh kamu nanti di sana, kamu meninggalnya itu nanti sore jam 5. Itu dilihat dari segi bintangnya, kayak gitu. Kalau hanya untuk harus persiapan membeli bensin semua kayak gitu, itu bukan kategori ilmu nujum, tapi itu adalah kategori untuk persiapan, ya gitu. Dan yang tadi yang ditanyakan tentang perkiraan cuaca, apakah itu masuk dalam ilmu nujum atau tidak? Itu salah satunya tadi juga diterangkan di situ. Apabila untuk menentukan arah mata angin, ya arah mata angin atau perkiraan cuaca itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan kalau untuk menentukan kondisi semacam itu. Yang dimaksud di sini adalah yang dilarang itu untuk peramalan-peramalan. Itu ya nggak boleh. Untuk sihir-sihir kayak itu
itu diharamkan oleh Allah. Tapi untuk kebaikan tadi seperti untuk pengarahan, oh besok akan terjadi cuaca semacam ini, kayak gitu, itu diperbolehkan. Itu untuk yang pertanyaannya. Baik, Mas Sofi, terima kasih. Monggo, yang lain kalau ada lagi. Yang lain jika ingin bertanya. Mas izin bertanya. Oh iya, silakan. Nama saya Alfi. Saya ingin bertanya, kalau tentang zodiak itu gimana ya, Mas? Tentang apa? Zodiak. Iya. Kalau tentang zodiak itu kan sebenarnya ilmu-ilmu yang untuk mengetahui. Itu juga kalau dalam Jawa, ya kalau dalam Jawa itu juga ada, oh ini wetone piro, kelakuannya kayak opo, kayak gitu. Ya. Itu sebenarnya itu adalah adat Jawa. Apabila kita percaya tentang hal itu, malah itu akan terjadi. Biasanya seperti itu. Tapi ketika kita tidak percaya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Karena di dalam Islam itu yang ada itu bukan banyak tentang ramalan-ramalan. Itu. Tapi kita harus juga menghargainya. Contoh, kalian juga, oh ketika Sabtu Pahing, kelakuan ini pemarah, kayak gitu. Kita hormati aja tentang ilmu-ilmu semacam itu. Ya, tapi jangan menjadi patokan kita. Itu. Nujum itu yang perbintangan, bukan menjurus ke perwatakan. Itu. Mungkin seperti itu, sahabat Alfi. Terima kasih. Monggo yang lain apabila ada lagi. Yang lain? Ada lagi kah? Mas, boleh tanya lagi nggak? Iya, silakan. Tadi kan sedikit diberi gambaran oleh Denny. Itu yang untuk jodoh-jodoh itu, misalnya kita memperkirakan dia jodohku atau bukan atau gitu, gimana Mas? Oh, ini mau nikah ini ya. Oke, kalau peramalan tentang jodoh atau siapa itu, ingat bahwa jodoh, mati, ya, umur kita, itu sebenarnya yang tahu hanyalah Allah. Semua orang itu tidak tahu jodohnya itu semacam apa. Cuman kita sebagai manusia itu ada ikhtiar. Ikhtiarnya bagaimana ketika tentang perjodohan itu? Yaitu dengan sholat istikharah. Kayak gitu. Ya, itu bukan berarti kita langsung fokus itu enggak. Tapi kita meminta petunjuk. Dan itu juga jangan kita percaya sepenuhnya. Terkadang dalam sholat istikharah itu yang datang contoh kita belum punya jodoh. Ternyata kita ada orang tua ngasih jodoh, teman kita ngasih calon jodoh, kemudian dari saudara kita ngasih calon. Banyak sekali. Maka yang perlu kita laksanakan apa? Yaitu sholat istikharah. Dan ternyata yang keluar itu, oh wajahnya kok semacam ini. Kayak gitu. Berarti itu kembali kepada diri kita. Kita yakin tidak tentang hal itu? Kita ambil tidak tentang hal itu? Kalau kita nggak yakin, jangan diambil. Tapi kalau kita sudah yakin, ya diambil hal itu yang keluar dalam istikharah. Itu. Tapi pada saat itu kita juga harus tahu sebelum kita sholat istikharah tersebut, biasanya sholat istikharah itu setelah itu kan dikasih tahunya kan saat kita tidur. Yang datang itu apakah benar-benar dari Allah ataupun makhluk yang lain. Nah itu ya. Contohnya kita berambisi nikahnya sama
Yuni Sara sama kayak gitu ya, nikahnya sama Yuni Sara. Ternyata yang sebenarnya jodoh kita itu bukan Yuni Sara, ternyata yang lain kayak itu. Nah, ternyata waktu mimpi yang keluar itu Yuni Sara. Kita benar-benar harus nikah dengan Yuni Sara kayak gitu. Enggak, yaitu tentang perjodohan. Yang penting adalah kita caranya berusaha, berikhtiar. Itu masalah yang keluar dari perjodohan itu semacam apa? Kembali kepada diri kita dalam sholat istikharah. Seperti itu. Monggo yang lain. Terima kasih. Ya. Monggo yang lain ada lagi enggak? Untuk MC sampai di sini ataukah dilanjutkan? Mungkin dicukupkan terlebih dahulu, masalahnya udah masuk jam Udah. 5. Oh iya. Terima kasih atas perhatian dari sahabat dan sahabati semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan pemaparan dari saya dan tentunya saya hanya manusia biasa. Mohon maaf dan khilaf saya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Mas Sakti. Saya selaku moderator pada sore hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan, yaitu setiap seorang Islam itu hukumnya wajib untuk mempelajari akhlak. Akhlak itu ada dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak terpuji itu contohnya seperti rendah hati, sedangkan akhlak tercela itu seperti bakhil, israf, penakut, dan sebagainya. Untuk menghindari akhlak tercela tersebut, setiap muslim diharuskan untuk mengetahui kriteria akhlak tercela tersebut. Kemudian ilmu yang kita pelajari itu ada dua, yaitu ilmu yang hukumnya fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu contohnya seperti ilmu-ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah, tata cara sholat, seperti ilmu fikih, ilmu-ilmu agama. Sedangkan ilmu yang hukumnya fardu kifayah itu seperti ilmu yang mempelajari tentang kedokteran, tentang penerbangan, dan lain-lain. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, ilmu itu ada dua, yaitu ilmu fikih dan ilmu tib atau kedokteran. Ilmu fikih itu digunakan untuk mengetahui hukum agama dan kedokteran untuk memelihara badan. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini.